Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel saya Tengku Agus Madran dan Dedek Paradoy. sehat bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cak tunjuk kemana aja banyak para fans abang nih katanya kemana sih bang Dedek selama ini katanya nggak pernah muncul lagi dibuat video katanya bang. Ya, untuk para penggemar Bang Dedek Paradoy dan para fans Nggak. dalam beberapa hari ini Abang minta maaf karena ada kesibukan yang lain ya. Jadi belum sempat untuk mengisi waktu yang tepat ini gitu. Oke. Bang ada yang mau kubahas ini ya. Ya. Mau kubahas sama bang tentang ini bang. Aku hari itu pernah teman dekat aku. Ya. Teman dekat main-mainlah ke rumah dia. Jadi dia cerita lah ya kan, cerita tentang yang ada di dalam rumah dia. Aha. Ada penghuni selain dia lah kita bilang. Iya. Kalau menurut abang lah itu ya kan, faktor penyebabnya apa karena kan ada tuh sekarang nanti mungkin karena ada tanah apa dulunya bekasnya kan kita nggak tahu, Iya. atau penghuni rumahnya jarang nempati kah, Hmm. atau mungkin pencahayaan di rumahnya tuh kurang gitu bang, redup lah kita bilangnya. Nah itu kenapa lah menurut abang? Memang dia kita bilang lah kok setiap rumah mungkin ada lah ya kan, pasti ada tuh, nggak mungkin nggak ada kan. Cuman kalau dia bercerita semalam dia udah ganggu kali lah, udah ganggu di kehidupan dia, maksudnya Dia berani menunjuk eksistensinya iya situ. udah berani muncul lah dia bang. Jadi kan dia kan punya anak juga, ya kan? Jadi kan istilahnya mental anaknya pun bisa terganggu gitu kita bilang, mental anaknya itu. Kalau menurut abang apa salah kita membangun rumahnya itu, atau faktor dari entah dulunya di situ rawa-rawa dijadikan rumah gitu bang. Ya, jadi begini ya Saudara Tengku Agus. Sebelum Abang bicara secara detail, kenapa rumah yang baru dibangun bisa kelihatan sepertinya angker gitu, ya. Gitu kan. Dan kenapa rumah itu bisa kelihatan seram? Apakah kurangnya pengaruh cahaya atau pengaruh karena kelembaban tanahnya gitu? Bekas tanahnya tadi lah. Iya, bekas tanah yang dibangun gitu ya. Jadi Abang di sini ingin menjelaskan kepada teman-teman dan pemirsa di rumah, bukan Abang ini orangnya sok tahu ataupun orang dibilang mengerti lah, tetapi Abang tahu gitu. Di dalam sebuah kita membangun rumah itu ada titik adab dan adatnya. Bukan kita sembarangan membangun rumah. Contoh, kalau menurut orang Jawa itu kan kalau membangun rumah itu ada adat yang harus dilakukan mereka, begitu kan? Ya. Dan ada beberapa istilahnya syukuran yang harus mereka jalani. Baru mereka membangun rumah, dari mulai tiangnya hingga batunya gitu. Tapi kita lihat ke zaman now atau zaman saat ini, ya kan? Zaman now ya. Zaman now, zaman milenial sekarang ini. 2021 milenial. Ya betul, benar. Mereka tuh tidak memperhatikan hal seperti itu gitu. Berarti asal jadi aja rumah. Iya, asal tengok cocok tanah, luas tanah, panjang tanah, cocok bangun, jadi. Sebenarnya itu tidak seperti itu gitu. Kalau menurut filosofi dari negeri Cina,
Jauh kali sampai Cina. Jauh, jadi pembelajaran hal ini sangat jauh gitu ya. Jauh ya. Jauh, Merantau dulu lagi ke Oh, Cina merantau, sana. belajar dulu bagaimana caranya gitu kan. Kalau melihat dari filosofi dari negeri Cina, mereka itu membangun rumah tidak sembarangan. Yang pertama mereka lihat arah angin kemana, kan gitu kan. Yang kedua mereka mempelajari bagaimana tata rumah itu yang baik dan benar. Kalau mereka itu mengatakan seperti yin dan yang, itu ya istilahnya filosofi seperti itulah gitu. Jadi ketika rumah itu sudah dibangun dan sudah siap dan mereka menetap di dalamnya, ini mereka itu terasa sangat aman, tenang, tentram gitu. Tidak ada namanya diganggu dengan hal-hal yang magic atau lagi hal-hal yang gaib gitu. Nah, tidak berbeda jauh sekali dengan orang-orang yang kita bilang tuh zaman sekarang gitu. Mereka cocok atau tengok jalan, lihat tanah, lihat apa, bangun rumah jadi gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu sih gitu. Ada adab dan tata cara mereka membangun rumah. Jadi kalau kita membangun rumah itu sembarangan, apa yang terjadi gitu? Apakah rumah itu sesuai dengan arah anginnya, atau kita bilang seperti tusuk sate gitu kan? Nah, sebenarnya itu tidak boleh gitu. Oh, jadi kalau rumah tusuk sate itu nggak, dia jadi kayak tempat persinggahan gitu menurut Bapak? Bukan, sebenarnya kalau rumah yang jarang dihuni ataupun rumah kita bilang tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau kita bilang tuh kemana arahnya kita nggak tahu, kemana apa kita nggak tahu ya kan. Di dalam agama Islam, kalau kita membangun sebuah rumah yang letaknya pun bersalah itu nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Yang penting rumah itu sering didoakan, rajin-rajin baca Alkitab kan gitu kan. Nah, tapi kalau kebanyakan dari kita ya kan, kalau salah bangun rumah, apa ini apa itu, rezekinya seret lah, banyak penghuni yang masuk lah, selain manusia yang maling lah kan gitu kan, banyak yang masuk wah, yang makhluk astralnya lah. Jadi mungkin di saat membangun itu kita salah. Jadi banyak rumah-rumah yang besar seperti rumah elit kan, banyak mereka itu makhluk-makhluk astralnya. Kenapa? Karena mereka waktu membangun itu tidak mengikuti adab dan adat yang berlaku. Begitu. MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Untuk supaya kita bisa membuktikan lah emang sama penonton-penonton kita ya. Jangan nanti kita telusuri aja lah rumah teman aku tadi Bang. Ya, untuk membuktikan membuktikan kebenaran dalam cerita ini, Rumah angker tadi. rumah angker tadi kita akan Penelusuran, tetap ikuti penelusuran bersama Bang Dedek Parano. Cocok kan Bang? nanti kita akan kupas masalah rumah itu ya. Iya. Ada apa di balik itu semua? Apakah memang benar-benar rumah itu mengandung sih apa namanya banyak makhluk-makhluk ini apa Tak kasat mata. tak kasat mata, atau memang hanya halusinasi pemilik rumah kan gitu kan. takut terlalu ketinggian Ketinggian atau nggak tahu juga gimana kita ya. benar. Jadi kita akan kupas tuntas masalah ini di segmen-segmen berikutnya.